wabarakatuh, Ibu. Oke, adik-adik mahasiswa, kalau sinyalnya bagus, silakan kameranya dibuka saja ya, biar kita lebih enak seperti di kelas begitu. Tapi kalau sinyalnya jelek ya enggak apa-apa ditutup. Baik, untuk praktikum kali ini kita akan menjelaskan sebentar ya. Sebenarnya semua materi, kemudian PPT dari Permenkes 1096/2011 itu sudah kita rangkum ya. Kami tim pengampu sudah dirangkum di PPT, dan ketika Anda nanti membaca semua itu yang ada di Permenkes itu sudah tercover semua. Artinya nanti item-item apa yang akan diuji di form uji laik fisik, hygiene sanitasi itu standar atau parameternya itu melihat di Permenkes itu, gitu ya. Nah, di sini kami sebagai tim pengampu menekankan mungkin Anda sudah paham, alhamdulillah, tapi ada yang belum paham ya, nanti mudah-mudahan nanti menjadi paham di sini begitu ya. Harapannya nanti Anda tidak banyak yang bertanya karena tidak paham harapannya. Kalau bertanya itu ke arah ke pengembangan begitu, kemudian kenapa kok kita perlu dengan asinkron virtual ini, karena sinkron ya, kok asinkron. Sinkron dengan virtual ini karena uji laik fisik itu merupakan kompetensi utama nanti yang akan mendasari kalian untuk PKL MIJT. Namun nanti di mata kuliah MIJT nanti akan kita review kembali, tapi lebih menekankan kekurangan-kekurangan, kelemahan yang sering ditemukan di lapang ya, kalau itu yang di MIJT. Nah, dasarnya hingga kalian paham itu ada di mata kuliah ini, sehingga nanti implementasi ya di PKL itu Anda tinggal menjalankan ya. Jadi bukan waktunya lagi nanti ketika PKL Anda bertanya-tanya ini gimana caranya, terus lupa apalagi begitu, itu tidak waktunya lagi gitu ya. Jadi tolong, ini merupakan kompetensi yang utama untuk mendasari PKL, jadi tolong dipahami betul dan paham ya, jangan menghafal, paham. Kalau paham insya Allah nanti memorinya itu gampang akan kebuka di Anda semester berapa ini? 5 ya, berarti semester 7, berarti satu tahun yang akan datang itu nanti akan PKL. Begitu ya, baik. Bu Eni akan share screen sebentar ya, sebentar untuk di Permenkesnya ya, karena Permenkesnya juga banyak apa yang perlu ditekankan begitu. Nah ini ya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan adik-adik mahasiswa? Ampun, Bu. Ampun, Sudah, Ibu. Baik, jadi nanti yang akan Anda kerjakan ya, membreakdown formulir 3 di Permenkes ini. Ya, di breakdown. Kenapa? Karena ini merupakan instrumen yang akan digunakan untuk pengambilan data laik fisik. Nah, kronologinya kenapa sih kok perlu uji laik fisik? Itu sudah ada di PPT ya. Jadi nanti secara legal begitu ya, penyelenggaraan jasa boga berdasarkan tipenya itu harus lolos ini. Siapa yang menjalankan? Itu dari sebenarnya Dinas Perindustrian nanti bekerja sama dengan DKK ya setempat begitu. Nah, untuk menyurvei kemudian nanti kalau nilainya memenuhi item standar yang ada di sini, maka akan dikeluarkan sertifikat itu. Gitu ya. Itu sudah dijelaskan di PPT yang lalu ya. Insya Allah sudah lengkap. Nah, tugas Anda nanti kalau Anda itu menggunakan letterlek instrumen ini akan susah untuk diaplikasikan ya, karena ini gelondongan. Jadi ini gelondongan, kayak misalnya begini. Lokasi bangunan atau fasilitas, ini kan semua, padahal ini bisa dipecah sehingga masing-masing variabel itu nanti akan terukur dengan sepenuhnya menggambarkan data yang ada di sana. Jadi nilai yang didapat itu benar-benar sesungguhnya yang ada di lapang begitu loh. Nah, kalau nanti seperti ini global sehingga nanti beda-beda tipisnya di mana berdasarkan nilai atau bobot itu susah begitu. Itu ya. Nah, tugas Anda nanti berdasarkan ini, jadi pernyataan ini tidak boleh dirubah, tapi bisa di breakdown, bisa dipecah berdasarkan variabel-variabel terkecil begitu.
Nah, nanti kami tim pengampu, saya, Bu Atika, ya Pak Aan, begitu, nanti akan membantu kalian ya masuk, apalagi nanti kalau masuk ke kelas masing-masing. Tapi nanti untuk penjelasan ke bobot nanti dibantu Pak Aan untuk menjelaskan ya. Baik. Nah, kemudian nilai ini Bu, nanti nilainya ini berapa? Berdasarkan standar apa? Itu kalian harus membaca Permenkes ini bab 1 sampai bab 3. Jadi mulai dari halaman awal sana ya. Nanti kalau Bu ini scroll ke atas nanti terlalu banyak. Jadi nanti halaman yang bersih, rapi, tidak becek, parameternya apa, ya. Kemudian konstruksi yang kuat itu yang seperti apa, itu standarnya ada di Permenkes itu, silakan dibaca. Jadi Anda tidak hanya berdasarkan ini, tapi nanti lebih detailnya itu ada di bab 1 sampai bab 3 ya. Sebenarnya juga sudah kita rangkum ya, tapi kalau Anda namanya rangkuman kan singkat begitu. Kalau lebih bla 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 ada penjelasan itu, silakan dibuka lagi di bab 1 sampai bab 3 di Permenkes itu ya, Permenkes ini. Ya, secara garis besar sudah ada di PPT. Jadi kalau Anda memahami PPT, kemudian nanti atau Anda membaca ini dulu, baru nanti Anda membaca PPT begitu. Itu. Kemudian bab 4 di Permenkes ini sepertinya double ya. Jadi ada kesalahan redaksional, itu bab 4 itu ada 2. Yang satu itu menjelaskan tentang cara pendaftaran apa ya? Pendaftaran hygiene sanitasi, kemudian yang kedua itu tentang monitoringnya. Jadi bab kalau itu hanya secara resmi legalitasnya nanti bagaimana, tata caranya bagaimana, itu ada di bab 4 itu. Namun untuk aplikasi instrumen ini silakan membaca bab 1 sampai 3. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau seperti ini nanti Anda bobot, kemudian nilainya berapa, begitu kan susah. Jadi nilai ini kami sepakat ya biar nanti bisa terukur, menggambarkan sebenarnya kan namanya instrumen itu kan rehabilitasnya, validitasnya itu betul-betul sesuai standar. Jadi valid enggak data itu? Realitas enggak? Realitas sesuai dengan yang ada di lapang enggak? Begitu. Nilainya kalau Anda memberikan nilai A begitu, ya berarti ada di lapang seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita menghindari subjektivitas ya. Sekuat mungkin, sebisa mungkin nilainya itu objektif. Nah, ini nilainya ada di X ini, bobotnya 1. Jadi item ini, item poin 1 mengenai lokasi bangunan fasilitas, ini bobotnya 1. Nilainya berapa? X itu nilai. Nah, nanti akan dijelaskan Pak Aan ya, ketemunya berapa begitu. Jadi nanti kita sepakat X ini adalah kita beri nilai 1 sampai 100 atau 0 maaf. 0 sampai 100 atau 0 atau 100. Artinya begini, kalau itu syarat mutlak nilainya 100. Kalau dia memenuhi syarat mutlak sesuai di item itu dapat nilai 100, harus mutlak. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat mutlak, nilainya 0. Berarti pilihannya hanya 2. Jadi nanti diberi kode 0/100. Artinya apa? Artinya item ini harus ada. Tidak boleh sedikit, tidak boleh mendekati. Harus ada. Sehingga utuh nilainya. Jika tidak ada, gugur. Langsung 0. Nah, item apa? Ini item yang krusial, yang kritis begitu, yang harus dipunyai berdasarkan standar jasa boga itu. Jadi nanti kelompok jasa boganya apa? Itu ya. Jadi nanti yang di bagian ini, bagian depan ini, bagian atas ini nanti kita rubah sedikit ya. Jadi kita modifikasi sedikit. Itu. Namun kalau standar penilaian itu maksimal, ada maksimalnya. Jadi maksimal memenuhi standar ini, maka dia kalau sudah memenuhi nilai maksimal, nilainya 100. Kalau agak mendekati, nilainya 80 atau 70. Kalau baru separuhnya saja, nilainya 50. Nah, itu ya. Sehingga nanti ini apakah item kritis atau tidak, Anda harus membaca bab 1 sampai bab 3. Artinya kritis itu yang harus tidak boleh tidak di standar jasa boga itu.
begitu. Jadi misalnya standar jasa boga B misalnya itu harus memiliki kulkas dengan apa namanya suhu bekunya sampai minus berapa, misalnya seperti itu. Kemudian kalau jasa boga B itu harus memiliki alat angkut, kalau tidak berarti, misalnya seperti itu. Gitu ya. Baik, bisa dipahami sampai sini? Bisa? Saya lanjut ke cara membreakdown ya. Jadi saya berikan contoh apa namanya 5 item ya. Nanti seterusnya kalian breakdown sendiri. Baik. Saya keluar dari ini ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya keluar dari screen ini. Izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Nadia, silakan. Kalau untuk bobot itu maksudnya bagaimana, Ibu? Perbedaan bobot. Oh ya. Bobot. Yaitu perbedaannya dengan yang nilai itu bagaimana, Bu? Ya, baik. Bobot, ini bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaannya. Bobot itu adalah nilai mutlak yang sudah diberikan di institusi ini. Jadi Depkes itu sudah memberikan standar. Semakin besar bobot berarti menunjukkan semakin pentingnya item itu. Jadi bobot ini tidak boleh dirubah. Ya kan ada 1, 3, ini tidak boleh dirubah. Kalian harus memenuhi bobot ini. Tidak boleh dirubah-rubah. Yang boleh dirubah itu nilai X, makanya ini kosong. Nah, nilai X ini kita yang menentukan. Kita sepakat diberikan nilai 0 sampai 100 atau 0-100. Perbedaan ring 0 ring 100 itu adalah ada nilai maksimal. Tapi kalau perbedaan 0 atau 100 berarti dia nilai mutlak. Gitu. Jadi kalau tidak ada 0, kalau ada berarti harus wajib. Ya, nah ini berdasarkan krusial atau kritis tidaknya item itu yang akan dinilai, begitu. Nah makanya kalian membaca dulu. Nanti kalau kalian membaca ya, ini krusial apa tidak, nanti kita lanjutkan ke diskusi seterusnya ya. Karena kalau kalian belum terjun ke sini nanti Anda belum merasakan ini kritis tidak, gitu kalian belum merasakan. Ya, kami sudah tahu, kami tim pengampu sudah tahu, tapi kalian belajar dulu. Nanti kita arahkan, begitu ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Ibu. Terima kasih. Sambung ya? Iya. Baik, saya teruskan di PPT. Baik, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Ya, sebentar. Ini lanjutan dari kemarin waktu di OL ya. Di OL kita kan sampai sini. Hari ini tadi Bu Eni tambahi biar kita bisa menjelaskan begitu. Baik, jadi nanti form kalian itu sepertinya dikonvert menjadi Word bisa sepertinya di form itu. Nanti silahkan dikonvert, tetapi Anda jangan dibuat 2 kolom, jadi 1 kolom saja. Paham maksudnya? Itu kan tabelnya kan ada 2 kolom gini tuh. Ya, jadi nanti dibuat 1 aja. Nah, nanti judulnya seperti ini. Kemudian data informasi awal yang diambil seperti ini. Jadi nama institusinya apa? Oke. Nah, ini nama institusinya apa? Alamat institusinya di mana? Yang memeriksa berarti kalian anggota kelompoknya berapa? Kemudian tanggal penilaian waktu itu, kemudian jenis jasa boga. Kita sepakat, yang kita ambil jenis jasa boga tipe minimal apa? B, A, Pak Aan sama Bu Atika? Maaf ya, berisik ya. Pak, Bu Atika kita tipe A saja ya Pak, untuk latihan. Iya, ya tipe A saja, karena kalau tipe B itu minimal kayak rumah sakit atau catering, nanti Anda kesusahan ya.
Jadi tipe A golongan A1, A2, A3. Kalau A1 itu kan rumah tangga, A2 itu rumah tangga tapi ada tambahan dari luar ya. Kemudian kalau tipe 3 itu bedanya yang A3 itu sudah khusus dapurnya. Kalau yang A2 itu dapurnya masih rumah tangga, cuma ditambahi tenaga dari luar gitu ya. Nah, kita A3 atau A2? Pak Aan sama Bu Atika. Golongan A1, kalau A1 terlalu rendah ya, A2 atau A3? Ya, kalau saya kira kalau tahun-tahun sebelumnya tidak dibatasi, Bu Eni. Artinya monggo silakan nanti mahasiswa yang mau apa hanya sekedar rumah makan, apa hanya sekedar tempat catering, ataupun nanti ada yang punya tetangga misalnya di sana industri kecil misalnya membuat roti, tidak apa-apa nanti. Oh, nggih. Yang penting tetap memperhatikan protokol kesehatan saja gitu mau. Oke. Baik. Jadi nanti untuk pengambilan data kita tidak membatasi, tapi formnya dibuat sampai tipe C, ngoten nggih? Formnya dibuat sampai tipe C. Tapi pengambilan datanya nanti yang jelas kita tidak mempersulit kalian, nanti diambil yang terdekat, ya, jasa boga yang terdekat dari kalian begitu. Itu ya. Baik, kita lanjut. Nah ini ya. Kemudian nanti setelah itu Anda membuat tabel sama persis uraiannya, cuma perbedaannya ada di sini. Nanti yang menjelaskan bagian Pak Aan ya. Jadi tadi kan dijadikan satu tadi poin 1 itu. Halaman bersih, rapi, tidak becek dan berjarak sedikitnya 500 meter dari sarang lalat, tempat pembuangan sampah dan tidak tercium bau busuk yang berasal dari sumber pencemaran. Ini bisa di breakdown ya, menjadi sebenarnya ini bisa menjadi 3. Ini kurang ini. 1, A, halaman bersih, rapi, tidak becek. Diberi nilai, kalian ke sini ya. Kalau bobot kan sudah sesuai dengan Permenkes. Ya. Jadi ini misalnya halaman nanti bersih, rapi, tapi agak becek. Nah, berarti nilainya di atas 50. Mau 70, 80 begitu. Oke, silahkan. Kemudian halaman berjarak sedikitnya. Berarti kan tidak mutlak ini. Sedikitnya 500 meter. Kalau terpenuhi 500 meter maksimal, ya berarti 100. Kalau kurang, hanya 400 meter. Kurang sedikit, berarti ya 80. Kalau jaraknya 250 meter, ya berarti separuhnya. Nilainya 50, begitu ya. Dari sarang lalat. Kemudian ini tempat pembuangan ini berarti C, ini bagian C. Nah, artinya apa? Biar kalian itu mudah. Ini tidak harus sebenarnya, tapi kami mengajari supaya kalian mudah menggunakan instrumen itu. Gitu ya. Ini tadi Bu Eni mengambil contoh. Ini B berarti, C berarti. Oke. Tuh ya. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Ini kami memberikan contoh saja ya. Baik, cukup sampai 2 saja ya. Nanti Pak Aan mau ada kuliah. Kemudian konstruksi bangunan kuat dan aman. Ini tidak boleh dipisah, kuat dan aman. Bagaimana kalau hanya kuat tapi sedikit tidak aman? Begitu. Nah, ini kuat dan aman itu harus. Tidak boleh kuat toh, tapi tidak aman. Berarti 0 garing 100. Kemudian konstruksi bangunan terpelihara bersih, bebas dari barang-barang yang tidak berguna dan barang sisa. Ini ada nilai maksimal. Nah, kalian nanti di sini berarti diskusi dengan pengampu ya. Tapi Anda mencoba dulu. Nanti ketika pertemuan berikutnya Anda kan presentasi baru kita bahas. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita sampai sini aja, nanti seterusnya kalian belajar sendiri. Gitu ya. Ada kelompok yang sudah membreakdown? Belum? Baik, kalau belum silakan nanti bareng-bareng ya.
Jadi apapun hasilnya minggu ini ya, berarti minggu ini jatah kalian untuk presentasi. Nanti presentasi perwakilan, kemudian kita koreksi, berarti ada perbaikan lagi. Jadi belum sempurna begitu. Berdasarkan dari konsep map yang kemarin, timeline-nya ya itu sampai 3 minggu sepertinya, 3 pertemuan. Begitu? Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Pak Aan ya. Jadi diperdalam cara menentukan cara menentukan nilai, begitu. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk ke penilaian? Tidak ya? Tidak, baik. Baik, dari saya cukup sekian, kemudian dilanjutkan, monggo Pak Aan. Iya, baik, matur nuwun Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Meskipun kita bertemu via Zoom, ya, jadi tidak bertemu secara langsung, namun ya kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa bersilaturahim. Baik, untuk selanjutnya saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni mengenai form uji laik fisik dari Permenkes ya, tahun 2011 nomornya 1096. Jadi tadi Bu Eni sudah menyampaikan bahwa form ini adalah form yang digunakan untuk menilai industri ataupun jasa pengolahan pangan ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan atau UMKM, usaha menengah, usaha kecil menengah dalam bidang pangan, misalnya membuat roti, membuat bolu, kemudian ya apapun itu makanannya, ya misalnya menyediakan makanan untuk orang lain, untuk catering dan sebagainya, itu kalau mau mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, itu harus diuji dulu kelaikan fisiknya, ini layak enggak sih, layak enggak untuk menyelenggarakan makanan itu, memenuhi syarat enggak. Nah, untuk tahu memenuhi syarat atau tidak, maka ada beberapa parameter yang diukur, parameter yang dinilai. Jadi ini seolah-olah praktikum ini Anda itu belajar untuk menilai, ya, untuk mengevaluasi kecukupan ya syarat agar bisa dikatakan layak ya atau layaklah untuk dijadikan sebagai usaha pengolahan makanan. Nah, tadi Bu Eni sudah menyampaikan butir-butir penilaiannya, meskipun tidak semua ya. Nanti Anda karena waktunya memang terbatas, jadi nanti Anda mendownload ataupun nanti barangkali di online di Open Learning itu sudah ada ya Permenkesnya, nanti bisa di-download, kemudian dicari formnya. Ya. Nah, formnya itu sebetulnya sudah ada petunjuknya, ya, sudah ada petunjuk untuk menilai untuk jadi setiap item pertanyaan, setiap item yang diukur atau setiap item yang akan diukur itu sudah ada penjelasannya. Misalnya yang dinamakan dengan kecukupan penerangan lampunya itu berapa, itu sebetulnya sudah ada ininya ya, sudah ada pedomannya di Permenkes itu. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa membaca secara keseluruhan ya. Nanti lebih detail pada bagian-bagian tertentu. Baik, itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan Bu Eni mengenai penilaian ya. Jadi baik, apakah sudah terlihat share screen saya, Nadia? Yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Ya, jadi tadi Bu Eni sudah menjelaskan, ini adalah contoh ya, contoh item yang sudah di breakdown. Nah, kenapa tuh harus di breakdown? Karena memang ya tadi Bu Eni menyampaikan gelondongan. Gelondongan itu artinya dalam satu pertanyaan itu banyak aspek
banyak item yang sebetulnya itu bisa dikatakan dalam tanda kutip berdiri sendiri gitu. Jadi nggak bisa dijadikan satu. Makanya untuk pemula, ya mungkin kalau untuk yang pernah, kalau memang sudah tenaga ahli di situ sudah sering menilai nggak masalah. Tapi kalau pemula seperti teman-teman nanti itu nanti biar tahu dulu ya. Jadi yang gelondongan tadi itu dipecah-pecah menjadi beberapa item yang tadi yang saya katakan sebetulnya itu berdiri sendiri gitu. Ya nanti kita belajar untuk memetakan apa yang perlu di breakdown dari pertanyaan yang sifatnya kompleks yang gelondongan tadi. Ya, jadi ini ada satu pertanyaan di nomor 1 sebetulnya ini tidak ada A dan B. Jadi kalau di form aslinya itu ya pertanyaan seperti ini. Ya jadi tidak ada ya. Sorry. Oke, jadi untuk mempermudah pemahaman kita, maka kita bisa membreakdown-nya. Nah, nanti membreakdown-nya nanti bisa kita diskusikan, ya. Nanti bisa per kelas ataupun nanti bisa pertemuan seperti itu. Nanti ya kita sepakati saja nanti seperti apa nanti ya. Seperti apakah misalnya nanti akan dijadikan satu angkatan misalnya ataupun nanti per kelas. Nah, nanti Anda bisa membreakdown, belajar membreakdown, kemudian didiskusikan dengan pengampunya masing-masing, kemudian hasil breakdown-nya ini, ya, nanti kita akan menilai. Ya, jadi sebetulnya masing-masing item pertanyaan di form aslinya itu sudah ada bobot nilainya. Misalnya untuk nomor 1 bobot nilainya 1, nomor 2 bobot nilainya 1. Nah, karena kita membreakdown menjadi beberapa pertanyaan menjadi beberapa item, maka biasanya ada kesulitan untuk mengkonversi nilainya gitu ya. Jadi misalnya tadi Bu Eni sudah menjelaskan untuk nomor 1 bobot nilainya 1 ya, kemudian X itu apa? X itu rentang skornya atau range skornya ya. Bisa 0 sampai 100 ataupun mutlak tadi 0 atau 100 ya. 0 sampai 100 itu berarti ada toleransi ya. Artinya Anda boleh misalnya, oh ini lantainya bersih, tapi ada retak sedikit, ya ada yang retak sedikit, ya berarti nilainya tidak 100, berarti dikurangi menjadi 50, 80 kah, atau 75 gitu, atau 90 gitu. Jadi ada toleransi di sana. Tapi kalau nilainya 0 atau 100, itu berarti mutlak harus dipenuhi gitu. Maksudnya kalau tidak memenuhi berarti belum memenuhi syarat itu. Misalnya apa? Misalnya kebutuhan air bersih di sana, airnya bersih atau tidak? Ya. Ya, ini kan mutlak ini, yang harus dipenuhi, harus harus diadakan, karena digunakan untuk kebutuhan pengolahan pangan, maka membutuhkan air bersih itu harus ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak memenuhi syarat gitu. Itu artinya mutlak ya. Kemudian kesehatan penjamah makanannya ya. Di situ ada pertanyaan misalnya penjamah makanan atau pengolah makanan itu tidak boleh sakit ya atau harus sehat ya. Yaitu nilainya 0 atau 100 ya. Tidak boleh kemudian ini hanya sakit asma sedikit kemudian nilainya 50, tidak boleh. Itu mutlak ya, kalau sehat ya harus sehat, kalau yang sakit tidak boleh bekerja, tidak boleh mengolah makanan ya. Nah itu namanya nilai mutlak, artinya 0 atau 100. Nah kemudian kalau sudah menyiapkan formnya sudah siap, sudah di breakdown, kemudian item-itemnya sudah siap, kemudian nanti Anda turun ke lapangan yang nanti dipetakan ini saya mau katakanlah mau memeriksa yang mana, usaha yang mana. Oh ternyata di tetangga saya ada yang membuat bakso nih misalnya. Maka ya kita bisa mencari di sana, kemudian izin, kulo nuwun misalnya ya. Kalau sudah kenal kan biasanya lebih enak gitu. Kemudian disampaikan maksudnya saya ingin berlatih untuk menilai kecukupan kelaikan fisik ya dari usaha panjenengan. Kira-kira berkenan tidak? Kalau oh ya silakan berkenan. Nanti kan bisa menjadikan masukan nih buat si UKM tadi atau si penyelenggara makanan tadi. Nah kalau sudah disetujui nanti Anda datang ke situ membawa formnya, kemudian menilai oh ini halamannya bersih, rapi, yang sudah bersih
bersih, rapi, tapi becek. Ya, ada sedikit becekan lah misalnya di situ. Ya, maka nanti Anda bisa menilai skor 80. Ya. Kemudian halaman berjarak ya sedikitnya 500 meter dari sarang lalat. Ya. Tempat pembuangan sampah dan tidak tercium bau busuk. Ya, ini misalnya ini sudah 500 meter lebih nih, tapi masih ada bau menyengat yang ya sedikit bau yang menyengat misalnya. Maka bisa dinilai tidak 100 mutlak tapi tidak 100 penuh tapi 90 misalnya seperti itu. Nah, masing-masing bobot ini sudah ada bobotnya. Masing-masing pertanyaan sudah ada bobotnya. Nah, ini pertanyaan nomor 1 bobotnya 1. Maka kalau dikonversi dari 2 item ini, maka nilainya maksimal ya 1. Ya. Dan perlu kalian pahami bahwa kalau bobotnya 1, ya berarti Anda bisa menilai 0 sampai 1 gitu ya. Kalau bobotnya 5 ya berarti kemungkinan menilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bobotnya 3 ya kemungkinan nilai akhirnya 0, 1, 2, dan 3. Jadi tidak boleh nilai akhirnya di situ 1,5, 1,22, 1,30. Jadi tidak ada angka desimal ya. Jadi angka bulat gitu ya. Baik, mudah-mudahan dipahami. Nah, bagaimana cara mengkonversi nilai akhirnya nanti? Ya, jadi nilai akhirnya nanti kalau kita sudah menilai seperti ini, ini pertanyaan pertama skornya ada 80, ada 90. Nah, gimana ya cara mengkonversi biar menjadi 1? Nah, nanti ada rumusnya. Nah, rumusnya ini. Jadi rumus perhitungan per item, pertanyaan atau penilaian pada poin nomor 1 ini, ya, itu ada diketahui ada 2 item yang dinilai. Yang pertama halaman bersih, kemudian jarak ya dari tempat sampah. Ya. Nah 2 item ini skornya 80 dan 90. Halaman bersih 80 jauh dari tempat sampah 90. Ya, maka mengkonversinya adalah rumusnya seperti ini. Nah, nilai item A ya, kita hitung dulu. Item A ini kan nilai 80 nih, ya. Maka ini rumusnya ini 1/2 atau setengah ya, dikalikan 80/100 ya, maka hasilnya adalah 0,4. 1/2 itu dari mana? 1/2 itu dari sini. Ini 1, bobotnya 1, tapi ada 2 poin item A dan B, maka 1/2 ya. Kemudian dikalikan 80 ini mana? 80 ini skornya, ya, skor item A. Ya, kemudian dibagi 100. 100 ini dari total skor 100. Kita kan menilai 0 sampai 100, ya. Nah, rumusnya seperti ini. 1/2, satunya dari item nilai ini, nilai bobotnya, 2 adalah itemnya. Jadi kalau misalnya ini skornya 5, maka bukan 1/2, tapi 5/2 dikalikan 80/100. Ya, seperti itu. Oke, jadi nanti hasilnya 0,4 untuk poin A 0,4. Kemudian untuk poin B atau item B rumusnya sama. 1/2 dikalikan 90. Kenapa 90? Karena skor item B itu 90 di sini, ya. Maka 90/100 nanti hasilnya 0,45, ya. Kemudian perhitungan nilai akhir yang di sini, nilai akhir ini rumusnya adalah nilai item A plus nilai item B. Jadi nilai item A ini 0,4 ditambah nilai item B 0,45. Maka 0,4 ditambahkan dengan 0,45 sama dengan 0,85. Karena tadi saya menyampaikan tidak boleh koma-komaan, artinya bilangannya harus bulat, maka harus dibulatkan, ya. Karena pada penilaian nomor 1 bobot maksimalnya 1, maka angka 0,85 kita bulatkan menjadi 1. Berarti pada penilaian nomor 1 diberikan nilai akhir 1. Seperti ini. Kemudian jika nilai lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Ya, ini pembulatannya, aturannya. Jika nilai lebih dari 0,5 dibulatkan, ini boleh lebih dari ya, kurang dari harusnya.
Jika nilainya kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Karena 0,85 itu lebih atau lebih dari 0,5, ya, jadi maka dibulatkan ke atas. Nilainya adalah 1. Ya, jadi seperti ini gambaran penilaiannya. Yang langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah nanti mempelajari dulu formulirnya, ya, atau Permenkesnya, kemudian nanti belajar membreakdown. Nanti masing-masing kelompok berdiskusi. Ini item nomor sekian, nomor 1 misalnya ini di breakdown menjadi apa. Ya. Nah, harapan saya Anda jangan mencari laporan kakak tingkat Anda ya, karena kalau nanti mencari laporan kakak tingkat Anda itu sudah jadi breakdown-nya. Jadi nanti Anda akan tidak terlatih untuk apa namanya mengkritisi formulirnya. Karena kalau sudah jadi kan ini sudah di breakdown sama kakak tingkat ya, dan itu turun temurun ya nanti. Kalau bisa saya ulangi untuk kebaikan Anda semua ya. Kalau bisa jangan mencari laporan tahun dulu atau kakak tingkat, tapi seolah-olah kita bekerja sendiri ya. Jadi mencari Permenkesnya dulu, kemudian membreakdown-nya. Ya. Nah nanti Anda setelah membreakdown, kemudian baru akan kita diskusikan kembali bagaimana cara menilainya. Kemudian nanti Anda ketika turun ke lapangan, kalau bisa keterangan ini diisi, ya. Misalnya halaman bersih, rapi dan tidak becek, nilainya 80. Kenapa 80? Ya dikasih keterangan karena ada sedikit yang tidak rapi misalnya, atau ada sedikit yang tidak bersih di halamannya. Jadi di sini ada keterangannya. Ya. Nah nanti formnya ini dibuat dalam bentuk file Word ya. Jadi nanti dari kolom asli atau dari formulir asli yang tadi disampaikan Bu ini itu nanti di-convert, bukan di-convert sih sebetulnya, tapi ditulis ulang ya, dibuat ulang, membuat tabel ya. Kemudian tabelnya seperti ini. Jadi nanti Anda kemudian menyiapkannya, kemudian kalau sudah siap baru kemudian turun ke jalan, demo namanya, turun ke lapangan, kemudian baru menilai. Ya, setelah itu baru kita diskusikan kembali. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan. Izin bertanya Pak An. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, tadi kan untuk nilai akhir yang dicari pakai rumus itu kan yang nilai X-nya itu 0 sampai 100 yang ada nilai maksimalnya. Nah, terus kalau untuk yang apa namanya tadi, yang ada yang nilai mutlak itu Pak, yang cuma 0 atau 100 itu mencari nilai akhirnya apakah sama Pak? Sama, pada dasarnya sama. Nanti kan setiap item ada skornya. Ya, misalnya kalau di sini ini mutlak 0 atau 100 ya udah diisi, bukan 80 atau 90 tapi diisi 0 atau 100 gitu. Ya. Kalau salah satunya itu 0 ya dia akan mengurangi nilai gitu. Ya, jadi sama prinsipnya. Ya. Kan hanya beda angka saja. Kalau skornya 0 sampai 100 kan bisa diisi dari angka 0 sampai dengan 100. Kalau yang mutlak itu kan skornya berarti kalau tidak 0 ya 100. Ya. Sama ya. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak An. Ya, sama-sama. Ini yang bertanya Nadia tok ya. Yang lain pada kemana? Silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, ya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, karena ya nanti cukup mudah insya Allah, nanti bisa didiskusikan kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Eni. Bu Eni, matur nuwun. Nggih. Matur suwun Pak An. Nggih. Nggih, matur suwun Pak An. Baik, mungkin dari kami tim pengampu penjelasannya sampai di sini ya. Bagaimana mahasiswa, ada yang mau bertanya?
Tidak ya. Tidak. Mungkin Bu Atika ada tambahan Bu Atika sebelum kita akhiri? Oke, Bu, menawi laporan, berarti nanti laporannya seperti yang dijelaskan di pertemuan awal menikah nggih, Bu? Oh, J. Jadi minggu kemarin kan kita baru penjelasan mahasiswa dalam 1 minggu mengerjakan, kemudian minggu ini nanti hasil pengerjaan dari mahasiswa dipresentasikan dulu. Jadi belum ada laporan yang diupload. Ngoten. Jadi presentasi dulu. Oh, yang diupload ini hasilnya apa adanya diupload dulu. Diupload nanti di foldernya tugas itu nggih. Nah, kemudian nanti minggu ini berarti nanti presentasinya boleh perwakilan ya karena kan nanti akan dibahas kan. Jadi pembahasannya kan lama, misalnya ada 2 kelompok menampilkan, nanti dikoreksi bersama dan dijadikan acuan bersama. Setelah itu nanti mahasiswa memperbaiki formnya lagi dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian minggu depan dipresentasikan lagi, berarti ada 2 kali presentasi. Nah, nanti hasilnya perbaikan berarti diupload kembali ya dengan nama perbaikan kedua. Yang kemarin perbaikan 1 kok kedua. 1. Nah, harapannya minggu depan itu formnya sudah jadi begitu. Jadi dipresentasikan nanti kalau ada belum ada apa namanya satu persepsi ya semua tim. Jadi kita dianggap tim saja. Tim penilai begitu. Jadi dosen sama mahasiswa itu sebagai tim penilai nantinya. Kalau belum ada apa namanya satu persepsi perbaiki lagi, tapi dealnya itu sebenarnya cukup 2 pertemuan saja ya. Jadi minggu ini sama minggu besok. Nanti minggu besok disempurnakan, diperbaiki kalau sudah minggu berikutnya mengambil data. Begitu. Nah, hasil pengambilan data nanti dipresentasikan. Ya, nanti kita kesepakatan kembali, kita informasikan di OL maupun di grup. Begitu. Jadi minggu ini dan minggu besok masih tahapan presentasi instrumen, belum pengambilan data. Ngoten. Oh, nggih, Bu. Nggih, Bu Eni matur nuwun. Berarti nanti kita agendakan pertemuan Zoom ini ya bersama lagi nggih, Bu. Boten masing-masing. Betul. Minggu ini sama minggu besok presentasinya kembali ke pengampu masing-masing. Monggo mau Google atau mau Zoom atau dari WAG, pokoknya yang penting presentasi bisa dipantau begitu. Oh, nggih. Tapi kembali ke kelas masing-masing. Siap, Bu. Ngeten, J. Mahasiswa, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita selesaikan di grup ya. Insya Allah nanti pengampu satu persepsi begitu karena kita juga ada grup pengampu ya. Nanti kalau ada permasalahan bersama kita sampaikan di grup begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita akhiri ya dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presensi kembali ke OL kemarin ya. Jadi untuk Zoom kan kita hanya penjelasan, tidak perlu presensi begitu. Baik, Bu Atika mungkin bisa diklik biar semua keluar nggih. Ya,